Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 11 SMA Negeri 1 Arungkira? Selamat datang kembali di pelajaran kimia bersama Ibu. Semoga kalian sehat-sehat, semoga kalian tetap semangat untuk belajar kimia di setiap harinya. Teman-teman, setelah kemarin kita Zoom meeting dan membicarakan tentang reaksi pembakaran, hari ini kita masuk pada pembelajaran di bab baru, yaitu tentang thermochemistry atau termokimia. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, marilah kita gali dulu semangat untuk belajar kita hari ini. Ada satu quotes yang menyatakan bahwa ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus selalu disertai dengan doa. Jadi teman-teman, untuk menuntut ilmu itu ternyata memang bukan perkara yang mudah. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian semua bisa menjelaskan konsep entalpi dalam suatu persamaan kimia. Jadi cukup sederhana tujuannya, maka dari itu perhatikan baik-baik supaya kalian bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Jadi pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam table of contents atau daftar isi ini. Yang pertama ada yang namanya hukum kekalahan energi. Apa ya itu hukum kekalahan energi? Kenapa pada subbab atau pada bab ini kita harus belajar tentang hukum kekalahan energi? Lalu yang kedua ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Nah, apa itu energi dan berpindah kemana energi itu, dari mana kemana energi itu berpindah, akan dibahas di sini. Yang ketiga ada yang disebut dengan entalpi dan perubahan entalpi. Kemudian yang keempat ada reaksi eksoterm dan endoterm. Apa sih jenis reaksi berdasarkan perpindahan energi itu maksudnya? Dan kemudian ada yang namanya persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini adalah persamaan yang khas hanya kalian temukan di bab ini saja. Jadi di sini kalian harus benar-benar memahami dan harus benar-benar bisa menuliskan persamaan termokimia tersebut. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis entalpi standar. Nanti ternyata entalpi itu terbagi-bagi lagi. Nah, apa sajakah entalpi standar tersebut? Yuk mari kita pelajari pada hari ini. Teman-teman sebelumnya mungkin bertanya-tanya apa sih termokimia itu? Seperti itu ya. Nah, termokimia itu terdiri dari dua suku kata ya, terdiri dari kata termo dan chemistry atau kimia. Jadi artinya termo itu biasanya kan kalian suka dengar tuh termos, termos. Termos itu untuk apa sih? Untuk menyimpan panas ya. Nah, makanya termo itu artinya suhu atau panas. Sedangkan kimia itu identik dengan suatu persamaan reaksi. Makanya termokimia itu akan membahas tentang energi berupa panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi kalau biasanya kita mengenal reaksi kimia itu misalnya kayu dibakar jadi abu, oh reaksinya kayu, hasil reaksinya abu, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas juga tentang energinya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu hukum kekekalan energi. Jadi, teman-teman, untuk mempelajari bab ini, teman-teman harus memahami dulu tentang hukum kekekalan energi. Nah, coba perhatikan gambar di samping nih, teman-teman. Yang kemarin sudah belajar dengan Ibu pasti tahu nih. Ini adalah gambar seorang bapak yang sedang memasak dalam tungku.
Nah, di tungku itu kita tahu bahwa sumber apinya itu berasal dari kayu bakar. Nah, kayu bakar itu tentunya memiliki energi yang disebut dengan energi kimia. Ketika kayu tersebut dibakar, kayu tersebut berubah menjadi abu. Lalu, kemanakah energi kimia yang tadi pergi? Nah, ternyata energi kimia yang tadi pergi itu tidak hilang, teman-teman, tapi ia berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi apa? Menjadi energi panas nih. Bisa kita lihat salah satu tandanya ada api. Energi panas ini kita manfaatkan untuk memasak dan seterusnya. Maka dari itu, teman-teman, energi itu tidak pernah ada yang menghilang di alam semesta ini. Energi hanya berubah menjadi bentuk lain. Nah, pernyataan tersebut dikenal dengan hukum kekalahan energi atau hukum pertama termodinamika. Jadi, kalian harus ingat bahwa energi itu tidak ada yang hilang. Artinya, kalau ada sesuatu yang melepaskan energi, pasti ada yang menerima energi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi, dalam suatu reaksi kimia itu akan melibatkan dua hal. Dua halnya itu yang pertama adalah perubahan materi. Yang tadi ya, kalau kayu menjadi abu, itu kan hanya perubahan materinya saja. Tapi yang kedua juga ternyata ada perubahan atau perpindahan energi. Maka dari itu, pada pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita akan membahas keduanya. Jadi dilihat dari perubahan materinya dan juga perpindahan energinya. Seberapa banyak sih energi yang berpindah? Dari mana ke mana sih energi yang berpindah? Kita akan bahas pada pembelajaran hari ini. Masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua yakni tentang sistem dan lingkungan. Dari mana ke mana sih energi itu berpindah? Kita akan jawab di sini. Teman-teman, jadi pada dasarnya, pada suatu kejadian, seperti itu ya, pada suatu proses itu ada yang disebut dengan sistem. Sistem itu benda, reaksi, atau tadi proses yang terjadi dan menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem. Kalau kita lihat pada gambar ini, yang menjadi pusat perhatian kita kan es batu nih, misalnya ini es batu ya, es batu yang ada dalam gelas kimia ini. Maka es batu itu atau proses mencairnya es batu misalnya, itu yang disebut dengan sistem. Sedangkan gelas kimianya itu disebut dengan lingkungan, seperti itu. Nah, jadi energi itu bisa berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun bisa dari lingkungan ke sistem. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu, kalian harus kenal dulu jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem itu ada beberapa. Ada yang disebut dengan sistem terbuka, sistem tertutup, atau sistem terisolasi. Kalian tentunya sering kan melihat ayah kalian atau ibu kalian misalnya menyeduh kopi pada pagi hari. Nah, kopi pada pagi hari itu disebut dengan sistem terbuka karena pada sistem terbuka bisa terjadi perpindahan materi dan energi. Artinya apa? Apabila kopi yang ayah kalian buat itu disimpan dalam waktu yang lama di ruangan terbuka, misalnya di meja makan, maka lama-kelamaan kopi yang ada di dalam gelas ayah kalian itu akan semakin berkurang walaupun tidak diminum oleh ayah kalian. Beda ceritanya ya kalau diminum sama ayah. Jadi walaupun dia didiamkan, dia akan berkurang jumlahnya karena ada yang menguap keluar dari dalam gelas. Makanya artinya ada perpindahan materi ya. Air atau kopi dari dalam gelas berpindah ke udara. Begitu juga dengan panasnya. Apabila didiamkan atau disimpan dalam waktu yang lama, maka panasnya akan berkurang. Artinya ada perpindahan energi kalor atau panas. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan sistem tertutup. Sistem tertutup itu terjadi perpindahan energi berupa kalor atau panas, tapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya misalnya kopi yang tadi sama kalian ditutup dengan menggunakan pisin, misalkan itu ya piring kecil misalnya. Nah, maka air kopi yang ada dalam gelas tentunya akan tetap jumlahnya segitu saja, tapi panasnya tetap menghilang, bukan? Makanya berarti tidak ada perpindahan materi, tapi ada perpindahan energi panas.
Selanjutnya yang ketiga, ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu contohnya ada dalam termos. Jadi tidak ada perpindahan materi dan energi. Artinya apa? Kalau misalnya air dalam termos itu kan tidak akan berkurang ya airnya. Tiba-tiba kalian masukkan air ke dalam termos pagi hari, sorenya sudah habis. Kan tidak pernah terjadi seperti itu. Artinya tidak terjadi perpindahan materi. Nah, begitu juga dengan energi. Ternyata tidak terjadi perpindahan energi juga karena panasnya kan tetap dari pagi sampai sore ya. Begitu. Jadi itu adalah 3 jenis sistem. Nah, untuk memahami lebih lanjut jenis-jenis sistem, silakan kalian lakukan kegiatan ini. Nanti hasil dari kegiatan ini akan ditanyakan dalam soal latihan di bagian akhir ya. Silakan dibaca dulu aja nanti. Oke, kemudian kita bahas materi yang ketiga, yaitu tentang entalpi dan perubahan entalpi. Nah, disinilah nyawa dari bab tentang termokimia. Jadi, perhatikan baik-baik. Oke. Entalpi dan perubahan entalpi. Tadi kita sudah bahaskan tentang energi dan perpindahannya. Nah, ternyata ada istilah khusus nih untuk energi, panas, atau kalor yang terjadi pada tekanan tetap. Nah, istilah khusus untuk kalor yang selama ini kita bicarakan itu adalah entalpi. Nanti kalian juga akan mempelajari istilah-istilah lain, tetapi pada sekolah tingkat lanjut seperti itu ya. Yang sekarang akan kita bahas itu hanya tentang entalpi. Nah, ternyata besarnya entalpi ini tidak bisa diukur. Tapi perubahan entalpinya bisa diketahui. Jadi, mulai sekarang kita akan sering membicarakannya hanya tentang perubahan entalpi ya, teman-teman. Karena dia sebagai besaran yang bisa diukurnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman pada intinya, apabila Ibu menyebutkan tentang entalpi, itu kalian jangan bingung. Entalpi itu sama-sama saja dengan panas, sama-sama saja dengan kalor, seperti itu. Tapi di sini Ibu tekankan bahwa panasnya atau kalornya itu terjadi pada tekanan tetap. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ternyata perubahan entalpi itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi dia itu adalah selisih entalpi produk dikurangi entalpi per reaksi. Seperti itu. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Seperti itu ya kalau dalam reaksi. Oke. Sekarang masuk ke pembahasan yang keempat tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ternyata reaksi juga akan berbeda namanya ketika dia berdasarkan aliran energi. Oke, baik, langsung kita bahas. Jadi kalian kan sudah tahu bahwa perpindahan energi yang terjadi antara perpindahan energi itu terjadi antara sistem dan lingkungan ya, tadi Ibu sudah singgung. Nah, berdasarkan hal itu, ternyata reaksi kimia itu bisa terbagi menjadi dua. Yang tadi Ibu bilang, ada yang perpindahan energinya dari sistem ke lingkungan, atau disebut dengan reaksi eksoterm. Ada juga reaksi yang perpindahan energinya dari lingkungan ke sistem, atau dari luar ke dalam, yang disebut dengan reaksi endoterm. Untuk memudahkan mengingatnya, kalian ingat saja kalau exit itu kan keluar. Berarti exotherm, X sama X-nya ya. Exotherm itu juga energinya keluar dari sistem. Kalau endotherm sebaliknya, berarti energinya masuk ke sistem, dari lingkungan ke sistem. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya teman-teman perlu memahami dengan benar mengenai ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada dasarnya, kedua reaksi ini itu saling berkebalikan, teman-teman. Jadi, untuk memahami reaksi eksoterm, itu akan mudah ketika kita memahami reaksi endoterm dan juga sebaliknya. Seperti itu, karena hanya tinggal saling berkebalikan, seperti itu. Oke, teman-teman, kita bahas ciri yang pertama. Pada reaksi eksoterm, sistem itu membebaskan energi. Seperti yang sudah tadi Ibu singgung bahwa X
X itu kan keluar, exit ya, artinya sistem mengeluarkan atau membebaskan energi. Nah, makanya umumnya reaksi eksoterm itu akan ditandai dengan peningkatan suhu. Artinya apa? Artinya ketika lingkungannya diukur suhunya, dia akan menjadi lebih panas dibanding sebelumnya. Ciri yang kedua adalah entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi per reaksi. Jadi, karena sistem tadi sudah mengeluarkan energi, maka di akhir atau di produk, pastinya energinya akan lebih kecil, atau entalpinya akan lebih kecil daripada sebelumnya di reaksi. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, perubahan entalpinya bernilai negatif, atau delta H-nya sama dengan negatif. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ketika si sistem itu mengeluarkan energi, dia akan menjadi sedikit dong energinya, dia akan menjadi kekurangan dong energinya. Makanya delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, kemudian yang keempat, diagram entalpi reaksinya itu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Coba kalian perhatikan panahnya. Panahnya selalu berangkat dari reaksi ke produk atau dari reaktan ke hasil reaksi. Yang berbeda antara eksoterm dan endoterm itu hanya arahnya, yang satu arah ke bawah, yang satu arah ke atas, seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Reaksi endoterm itu hanya berkebalikan. Tuh tadi misalnya eksoterm membebaskan energi, kalau endoterm menyerap energi. Kalau eksoterm produknya lebih kecil, endoterm produknya lebih besar karena dia sudah menyerap energi kan dari lingkungan. Nah, terus entalpi nya bernilai positif untuk endoterm, diagram entalpinya juga berkebalikan dari yang eksoterm. Seperti itu teman-teman.